Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat, para viewer yang dirahmati Allah, dan seluruh insan yang selalu mencari kebenaran di tengah pusaran drama, selamat datang kembali di kanal yang menyajikan analisis mendalam dan berita terkini dengan kacamata hukum dan agama. Semoga kita semua senantiasa diberikan kejernihan pikiran, ketenangan hati, dan kemampuan untuk memilah antara fakta dan fitnah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita membahas pengakuan mengejutkan yang membalikkan narasi publik ini, bagi Anda yang menghargai keberimbangan informasi, silahkan segera klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini. Mari kita bangun komunitas yang cerdas dan bijak dalam menyikapi setiap isu yang beredar. Support Anda sangat berarti. Badai tuduhan berubah menjadi pengakuan pernikahan. Beberapa waktu lalu, publik diguncang oleh berita laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli dan seorang pria bernama Insanul Fahmi. Laporan tersebut diajukan oleh istri sah Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan seketika menciptakan headline yang sangat kontroversial, terutama mengingat status Inara sebagai public figure yang pernah menjadi korban perselingkuhan. Namun, di tengah keriuhan dan proses penyelidikan yang sedang berjalan, muncul sebuah plot twist yang mengejutkan, mengubah seluruh peta kasus. Pada Rabu, 26 November 2025, melalui wawancara eksklusif di kanal YouTube Dr. Richard Lee, Insanul Fahmi akhirnya buka suara setelah sempat bungkam. Pengakuan yang ia lontarkan bukan sekedar bantahan, melainkan klaim yang jauh lebih kompleks. Insanul Fahmi mengaku telah menikah dengan Inara Rusli sejak Agustus 2025. Bukti pernikahan siri dan talak yang diucapkan. Pengakuan ini tentu saja memberikan perspektif baru secara hukum dan agama dalam kasus yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Laporan Wardatina Mawa didasarkan pada dugaan perzinahan yang terjadi jika hubungan dilakukan di luar pernikahan yang sah. Namun, jika klaim pernikahan siri ini benar, maka status hubungan tersebut berpotensi mengubah kualifikasi pidananya. Untuk memperkuat pengakuannya, Insanul Fahmi menunjukkan surat pernyataan pernikahan yang merupakan bukti tertulis dari pernikahan siri yang ia klaim. Surat tersebut dibacakan oleh Dr. Richard Lee. Poin kunci dari surat tersebut adalah pernikahan dilakukan pada bulan Agustus 2025. Pasangan yang menikah adalah Insanul Fahmi dan Ina Idola Rusli, nama lengkap Inara Rusli. Ini berarti, jika klaim ini benar, hubungan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli sudah sah secara agama, siri, sebelum laporan Wardatina Mawa diajukan. Status talak dan konsultasi agama. Dalam wawancara tersebut, Insanul Fahmi juga menjelaskan langkah-langkah yang ia ambil terkait status pernikahannya dengan Wardatina Mawa sebelum ia menikahi Inara Rusli. Ia menyatakan bahwa telah mengucapkan talak 2 kali kepada istrinya, Wardatina Mawa. Telah berkonsultasi dengan ustadz atau ahli agama mengenai status talaknya tersebut. Pernyataan talak 2 kali ini sangat krusial dalam hukum Islam, karena status talak akan menentukan apakah Insanul Fahmi sudah sah secara agama untuk menikahi wanita lain, Inara Rusli. Jika talak tersebut dianggap sah, maka secara agama ia sudah putus hubungan pernikahan dengan Wardatina Mawa dan berhak menikah lagi. Namun di mata hukum negara, KUHP dan UU Perkawinan, pernikahan siri tidak tercatat. Dan yang lebih penting, pernikahan dengan wanita lain, poligami harus memenuhi syarat dan izin dari istri pertama serta pengadilan. Jika Insanul Fahmi menikah siri tanpa izin dan tanpa status talak yang diakui negara, ia masih terikat pernikahan sah dengan Wardatina Mawa. Inilah yang akan menjadi fokus penyelidikan. Apakah klaim talak ini sudah memiliki kekuatan hukum atau hanya sebatas klaim sepihak? Analisis public figure dan dilema moral. Kasus ini menjadi sorotan intens karena melibatkan 2 publik figur besar, Inara Rusli dan Dr. Richard Lee sebagai pewawancara.
Bagi Inara Rusli, pengakuan pernikahan siri ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, klaim ini dapat meredam tuduhan perzinahan. Namun di sisi lain, pernikahan siri di tengah belum resminya status talak di mata negara dan tanpa izin istri pertama Wardaty Namawa menimbulkan isu moral, etika, dan hukum poligami yang tidak sesuai prosedur. Ini kembali menguji personal brandingnya sebagai wanita yang taat dan berintegritas. Bagi Insanul Fahmi, membuka fakta pernikahan siri ini adalah upayanya untuk membela diri dari tuduhan perzinahan, namun juga membuka dirinya pada potensi tuntutan hukum lain terkait UU Perkawinan dan laporan poligami tanpa izin. Kisah ini adalah pengingat betapa rumitnya urusan pribadi publik figur yang selalu disorot. Setiap keputusan, terutama yang berhubungan dengan pernikahan dan perceraian, harus didasarkan pada ketegasan hukum agama dan hukum negara secara seimbang agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Shollu ala Muhammad, mari kita perbanyak solawat, memohon kepada Allah SWT agar kita semua diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian dan fitnah duniawi. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada semua pihak yang terlibat agar dapat menyelesaikan masalah ini sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kesimpulan, positif dan harapan akan keadilan. Meskipun kasus ini penuh kontroversi, pengakuan yang dilontarkan oleh Insanul Fahmi membawa sebuah kesimpulan positif dalam konteks penyelesaian masalah, yaitu terkuaknya fakta yang selama ini disembunyikan. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim pernikahan siri tersebut, pengakuan ini memaksa seluruh pihak untuk melihat kasus ini dari dimensi yang lebih luas, tidak hanya sebatas dugaan perzinahan. Kita berharap bahwa kebenaran sejati terungkap. Semoga kepolisian dapat bekerja secara profesional dan menggali fakta secara mendalam, termasuk keabsahan talak dan pernikahan siri tersebut, agar keadilan sejati dapat ditegakkan. Penyelesaian secara damai. Kita berharap kasus ini dapat diselesaikan secara restoratif justice, mengedepankan musyawarah mufakat, terutama demi menghindari kerugian yang lebih besar bagi semua pihak, termasuk anak-anak. Refleksi poligami yang bertanggung jawab. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi masyarakat, terutama bagi umat Muslim, tentang pentingnya menjalankan poligami jika memilih jalur itu dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan semua prosedur hukum negara agar tidak merugikan pihak manapun. Pengakuan ini, meski mengejutkan, adalah langkah awal menuju kejelasan status. Semoga semua pihak dapat menerima fakta yang ada dan mencari jalan keluar yang paling baik dan paling diridhoi Allah SWT. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam tentang plot twist terbaru kasus ini. Jangan lupa subscribe kanal ini dan mari kita terus memantau perkembangan kasus ini dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.